Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan Bu Agus Wiji Utami pada pembelajaran kelas 6. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu 1. Setelah siswa membaca teks, siswa mampu menyebutkan dampak ditemukannya radio berdasarkan teks dengan tepat. 2. Setelah siswa berdiskusi, siswa mampu menuliskan pendapatnya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan gambar dengan tepat. 3. Setelah melihat kembali tayangan video, siswa mampu memainkan lagu Mariam Tomong menggunakan pianika dengan tepat. Anak-anak, apakah kalian suka mendengarkan radio? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejak 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemasar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Anak-anak, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Tentu sangat berpengaruh ya dengan penemuan radio. Warga dunia dapat berkomunikasi menggunakan gelombang tanpa kabel dan ilmu pengetahuan semakin berkembang. Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Kamu bisa mendiskusikannya ya. Warga dunia mungkin saja belum dapat berkomunikasi menggunakan gelombang tanpa kabel. Kamu bisa berdiskusi jawaban kamu dengan teman kamu ya. Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Ayo kita pelajari. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Ya, Bu Guru yakin ketika bulan Ramadan, menjelang imsak, atau menjelang berbuka, kalian akan lebih sering mendengarkan radio ya. Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras, hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Sudah belum ya? Ya,
Meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Nah, anak-anak, perhatikan gambar pada tabel ya. Berilah pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Pada gambar pertama, yaitu terlihat anak sekolah, lebih tepatnya anak seusia SD, mengendarai sepeda motor, bahkan berboncengan hingga 3 anak ya. Apakah sudah melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Menggunakan hak dengan tanggung jawab? Tentu belum, karena anak sekolah belum berhak untuk mengendarai kendaraan bermotor. Apakah sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Juga belum, karena tindakan mereka dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Sedangkan gambar kedua, kalian bisa lihat ada seorang siswa yang sedang ulangan dan ini memegang contekan. Apakah sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Belum, karena mencontek bukanlah hak anak dalam memperoleh pendidikan. Apakah sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Juga belum, karena kewajiban seorang pelajar adalah belajar dengan giat, bukan mencontek yang akan merugikan diri sendiri. Nah, anak-anak, pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 5, kamu sudah melihat tayangan video cara memainkan lagu Maryam Tomong menggunakan pianika. Kalian bisa melihat kembali video tersebut ya. Link ada di bagian deskripsi atau kolom YouTube ini. Berlatihlah kembali memainkan lagu Maryam Tomong dengan menggunakan alat musik. Perhatikan partitur lagu tersebut. Mainkan lagu tersebut sesuai dengan interval nada ya. Selamat berlatih! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak dapat berlatih menggunakan pianika sendiri-sendiri ya, tidak boleh bergantian dengan teman. Dan tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Semoga bermanfaat. Untuk yang baru pertama kali menemukan channel Agus Bejo Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.